warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, tabiun. Ibu-ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul di ruangan lab SDN kita dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh Bu Indari Novitasari dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun juga. Kedua kalinya sholat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya saya berharap apa yang nanti kita ikuti, ya, yang kita ikuti kemudian hal-hal yang disampaikan oleh Bu Win selaku guru penggerak angkatan ke-11 dalam rangka memenuhi tugas modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kemudian memahami yang nantinya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran guna perbaikan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan layanan pendidikan kita kepada anak-anak. Mungkin itu pengantar dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu di sela-sela siang ini jam rawan, ya, untuk ilmu kita tetap belajar dan tetap semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mungkin itu pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, tabiun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SD 13 Mesuji Timur serta dari sekolah sekitar yaitu dari TK Tanjung Mas Jaya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah sebagai tugas bagi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mesuji. Harapannya apa yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekedar memenuhi tugas saya, tapi juga bisa memberi manfaat untuk kita bersama. Jadi hal ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Nah, jadi materi pada siang hari ini ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi tentang 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam tentang restitusi yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan kita pada hari ini, hal-hal yang perlu kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu memahami tentang konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak.
Yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang selanjutnya yaitu bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Kita lanjut ke materi ya. Nah, jadi dalam budaya positif ya, budaya positif, seseorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian teori motivasi, penghargaan dan hukuman, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, supaya budaya positif di sekolah kita bisa tercapai, jadi kita harus mampu menerapkan beberapa hal tadi. Jadi menerapkan ini ada beberapa hal yang harus kita terapkan supaya budaya positif itu bisa berjalan, bisa terjadi di sekolah kita. Nah, terus disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Kata disiplin juga dibawa dalam kegiatan pembelajaran. Maka yang terbayang adalah murid patuh kepada tata aturan sekolah, patuh dengan tata aturan kelas. Jika melanggar maka akan mendapat hukuman. Itu kalau kita sekilas mendengar tentang disiplin ya. Tetapi dalam hal ini konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Artinya bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri murid. Nah, konsep ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap yang mengontrol murid itu tetap murid tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan pada modul 1.1 sebelumnya ya Bapak Ibu ya, bahwa kita guru hanya menuntun murid tersebut ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi kita terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sekarang sepakat bahwa nilai kebajikan itu yaitu yang tertera dalam profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita sekarang adalah murid itu dalam pembelajaran, tujuan kita adalah murid memiliki karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai ini kepada diri murid. Nah, kemudian ada tadi setiap anak
anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan ada motivasi anak melakukan sesuatu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah termasuk dalam kategori menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Berarti ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian bagaimana saya akan menjadi titik-titik jika saya melakukannya. Nah, ini termasuk dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap anak ataupun kita terkadang melakukan suatu hal itu dari ini. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia ini. Terkadang kita juga gitu ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan sesuatu hanya untuk supaya diberi penghargaan oleh kepala sekolah misalnya. Misalnya saya melakukan sesuatu supaya saya nggak dihukum. Saya berangkat pagi ya supaya nggak ditegur aja sama kepala sekolah. Nah, ini hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang harus kita hindari. Tugas kita sebagai guru menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi dalam diri anak. Kita tanamkan untuk motivasi yang ketiga, ya. Jadi menyadarkan anak tersebut untuk menghargai diri sendiri. Kemudian menanamkan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nanti akan ada kesinambungan Bapak Ibu antar materi ini. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti kan itu nilai-nilai yang diyakini oleh anak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu anak kita arahkan untuk meyakini dan melaksanakan itu. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu kebaikan, melaksanakan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberi hadiah, tetapi ya memang dia meyakini nilai-nilai tersebut dan menghargai diri mereka sendiri. Ya, itu bukan hanya untuk anak ya Bapak Ibu ya, kita juga harus seperti itu ya. Apalagi kita sebagai seorang guru, di mana kalau kita mau menanamkan suatu kebaikan kepada anak, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Jadi supaya kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Kita mengarahkan anak-anak untuk terbiasa membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau kita tidak mengajarinya atau kita tidak meneladaninya, ya itu bisa jadi bumerang Bapak Ibu ya untuk kita sendiri. Jadi sebelum kita memberikan sesuatu kepada anak, kita harus melaksanakannya terlebih dahulu supaya kita bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi mereka yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya kita, tadi sudah dibahas di depan sedikit tentang teori motivasi perilaku manusia, ya. Dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan tujuan kita tadi adalah menumbuhkan motivasi internal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu juga termasuk motivasi eksternal, hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Itu yang akan kita tanamkan dalam diri siswa, juga kita, ya. Jadi motivasi internal, bagaimana kita melakukan kebaikan, kita melaksanakan tanggung jawab, ya memang karena kita ingin menghargai diri kita, kemudian meyakini nilai-nilai kebajikan yang kita percaya.
Nah, ini sudah kita materi selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok penghargaan kok malah menghukum? Ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, sama tapi dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dalam hal ini dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan kalau kita diberi penghargaan. Nah, kemudian ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini ada beberapa dampaknya Bapak Ibu. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek ya, anak diberi penghargaan. Dalam jangka pendek, anak mungkin akan termotivasi. Tapi untuk jangka panjangnya, apakah anak tersebut akan terus ketergantungan? Kan tidak. Tujuan kita adalah menanamkan anak yang bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Misalnya seperti ini. Seseorang anak bila melakukan sesuatu sudah diberi iming-iming suatu penghargaan, itu pasti mereka hanya akan fokus pada penghargaan yang akan dia peroleh. Nah, itu hasilnya akan kurang efektif dibandingkan dengan anak yang memang dia melakukan sesuatu tanpa ada iming-iming imbalan seperti itu. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Sama Bapak Ibu, saat seseorang anak melakukan sesuatu, misalnya saat mengerjakan latihan soal, kemudian dia diberi iming-iming, nanti kalau dapat nilai sekian itu akan saya beri hadiah ini, dia akan terfokus dengan itu. Ya, berbeda dengan anak yang memang tidak ada beban dalam melaksanakan tugas. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Akan lebih kreatif anak-anak yang tidak kita bebani. Akan lebih kreatif anak-anak yang seperti itu. Nah, kemudian ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa Bapak Ibu? Yang dia dapat adalah motivasi dari luar. Motivasi ekstrinsiknya hanya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ini adalah identitas ya, identitas gagal, ada identitas sukses. Kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada hukuman, kemudian ada pendisiplinan. Disiplin itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Selama ini coba Bapak Ibu yang sudah kita lakukan itu nanti kita refleksi. Kita apakah melakukan hukuman atau sudah ke konsekuensi atau kita sudah melaksanakan restitusi. Nanti kita refleksi bersama-sama diri kita. Nah, kalau hukuman itu termasuk identitas gagal, memberikan identitas gagal untuk siswa. Kalau identitas sukses itu ya dengan konsekuensi dan dengan restitusi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang dihukum. Itu efeknya ternyata sampai dengan waktu yang lama kalau kita memberikan hukuman kepada anak. Kemudian konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi itu menguatkan. Nah, selanjutnya korban mendapat keadilan. Ya, korban mendapat keadilan. Kalau untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman,
ya, karena ada konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, kemudian kalau restitusi itu murid atau anak malah akan mendapatkan penguatan. Jadi saat anak tersebut melakukan kesalahan, setelah kita lakukan restitusi, nanti murid tersebut malah akan mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, terus, nah ini masih lanjutannya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk restitusi masalah bisa terpecahkan. Untuk hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul kan Bapak Ibu ya? Dihukum tapi anak tersebut tidak takut, ya nggak berjalan hukuman tersebut. Gitu. Malah akan diabaikan ya. Kemudian kalau untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Misalnya perlu kita ingatkan, ayo konsekuensinya apa gitu. Jadi ada monitoring terus-menerus. Kemudian kalau untuk konsekuensi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Kemudian selanjutnya kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya sudah, saat itu saja, gitu loh. Kemudian kalau untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau restitusi itu kita ajak anak-anak itu mencari solusi sendiri untuk permasalahan yang dia hadapi. Kemudian kalau untuk hukuman pasti ada kata-kata seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus, nah itu, kamu harus keliling lapangan 10 kali. Misalnya itu kata-kata yang kita ucapkan saat kita melakukan hukuman. Tapi kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Gitu kan ya, peraturannya apa coba? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah itu kalau kita menerapkan konsekuensi. Tapi kalau kita menerapkan restitusi, apa yang kamu yakini? Nah kembali ke nilai-nilai kebajikan tadi yang mereka percaya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah seperti itu kalau kita melakukan restitusi kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu kalau untuk hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Kalau untuk konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kalau pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu yang dihormati peraturannya. Tapi kalau pada restitusi, dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Sejak tadi kita berbicara restitusi. Nah, ini pengertian dari restitusi. Nanti untuk tahapan restitusi itu di materi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goosen pada tahun 2004 ya. Jadi kita kembalikan murid ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka nanti. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah itu tujuan dari restitusi. Selanjutnya ke keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas tadi ya. Kenapa? Kenapa kok itu tidak kita terapkan peraturan? Kenapa kok harus keyakinan? Begitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok nggak peraturan aja tuh? Kenapa kok harus keyakinan? Gitu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan
karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah itu tadi, karena itu tadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu lebih mudah kita kembalikan ke keyakinan-keyakinannya, ya, daripada kita harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi makanya yang dipilih itu adalah keyakinan, bukan kok peraturan. Nah ini Bapak Ibu, dari peraturan, ya, dari peraturan, kalau kita laksanakan, ya, kita tumbuhkan nilai-nilai intrinsik dari dalam siswa, akan menjadi keyakinan, ya, akan menjadi keyakinan. Nah, kalau keyakinan itu sudah terlaksana, sudah berjalan dengan baik, maka akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, ya, lingkungannya sudah positif, sudah terbiasa melakukan hal-hal positif, maka akan terciptalah sebuah budaya positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita memasuki materi yang selanjutnya. Kalau tadi perilaku anak itu ada motivasi penyebabnya, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian ada juga anak melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan kebutuhannya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Pasti kita atau anak-anak melakukan sesuatu hal ada tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, dengan kita bekerja itu termasuk cara kita bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ya, kebutuhan penguasaan, ingin diakui, seperti itu termasuk kebutuhan ternyata, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, kemudian ada kesenangan, jadi kita butuh mendapatkan kesenangan. Kemudian juga ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Jadi saat anak melakukan sesuatu, pasti dia ingin memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Misalnya anak sering mengganggu temannya, di dalam kelas, itu pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Bapak Ibu, kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum, ya. Tadi dalam video sudah dijelaskan, ya Bapak Ibu, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri khasnya nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, kemudian ada juga yang menghardik. Kemudian ada kata-kata seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesainya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, dalam hal ini murid akan memberontak, menyimpan dendam dan menyalahkan orang lain kalau anak tersebut dihukum. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah, ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Begitu, ya. Ada Bapak Ibu yang seperti ini? Pernah? Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya?
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini seringkali ya Bapak Ibu yang kita lakukan yang ternyata ini tidak tepat untuk hal yang seperti ini, kurang tepat ya Bapak Ibu. Nah, dalam posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Efeknya seperti ini ternyata Bapak Ibu untuk murid kita. Kalau kita menerapkan sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Kemudian kontrol yang ketiga sebagai teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ayo bantulah demi bapak ya, gitu kan ya. Ayo demi ibu, gitu ya. Kemudian jika tidak dibantu, murid merasa dikecewakan. Jika suatu hari ibu tersebut tidak bisa membantu, gitu, murid akan merasa terkecewakan. Kemudian dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi saat kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, ini yang terjadi. Dia hanya akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Efeknya seperti itu ternyata. Kemudian yang selanjutnya posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Peraturannya apa? Gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tetap harus memantau muridnya. Nah ini posisi sebagai pemantau. Jadi kalau kita sebagai manajer, posisi yang ideal untuk menangani murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Karena tadi Bapak Ibu pada permainan kita yang cobalah buka tadi, karena yang bisa mengontrol dirinya hanya murid tersebut. Ya, hanya murid tersebut. Seorang guru hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, ini kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang guru sebagai manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya Bapak Ibu, seperti yang kita lihat dalam video tadi. Nah, pada posisi ini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Kemudian guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita membimbing murid untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Seperti tadi yang diterapkan kepada Naren tadi, bagaimana solusi Naren supaya tidak bangun terlambat lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, tadi dikatakan ada identitas gagal dan identitas sukses. Tetapi ada juga identitas sukses tapi kontrol masih dari luar. Dan yang kita harapkan adalah identitas sukses tetapi kontrol dari dalam diri atau kontrol dari dalam. Nah, untuk identitas gagal itu ternyata posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu ternyata masuk dalam identitas gagal kepada murid. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu, guru berbuat seperti apa, guru berkata seperti apa, dan hasil
Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pada posisi pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, kalau pada posisi teman atau pemantau, teman dan pemantau, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian kalau pada pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi ada peraturan juga masuk dalam situ. Nah, kalau untuk posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kalau pada posisi penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu ya. Kalau dihukum, Pak gurunya belum berkata apa-apa, sudah maju ke depan. Berapa kali Pak? Artinya seperti itu akan terulang lagi. Kemudian kalau pada pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Kalau kepada di posisi kontrol sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu, ya kan? Suatu saat kalau misalnya guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan berkata seperti itu. Kemudian kalau pada posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, kayak gitu. Jadi ini bagian dari konsekuensi tadi, ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam posisi pemantau kita masih ke konsekuensi. Kemudian kalau pada manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Anak akan berpikir seperti itu, ya. Anak akan berpikir bagaimana cara dia memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada muridnya. Kalau penghukum akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ini seperti yang saya katakan. Kemudian pada pembuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Pada posisi teman, murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Pada posisi pemantau, menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Itu kalau pada posisi pemantau. Kemudian kalau pada posisi manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, tetapi Bapak Ibu, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa sekarang Bapak Ibu sudah terbayang posisi Bapak Ibu di kontrol guru yang mana, posisi yang mana, kemudian kedepannya saya akan seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah ini dalam posisi kita sebagai manajer, yang harus kita lakukan kepada murid kita adalah menerapkan segitiga restitusi. Tadi di awal sudah kita singgung tentang restitusi. Nah sekarang ini adalah penerapannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita cari tahu kebutuhan dasar dari 5 tadi apa yang mendasari anak tersebut melakukan suatu masalah seperti itu. Kemudian berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian berfokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya pada kelompok yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, pada tahapan stabilkan identitas, ini tahapan restitusi yang pertama, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ada dalam menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu, ada kata-kata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang kita lakukan saat kita menstabilkan identitas anak yang melakukan suatu kesalahan gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada anak terlambat gitu ya, enggak langsung kita marah, kita hukum gitu enggak, tapi kita lakukan restitusi. Dan tahap awalnya adalah menstabilkan identitas dulu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini adalah dasarnya. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, bagaimana apa yang diucapkan biasanya dalam tahapan validasi tindakan yang salah? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena dasarnya adalah setiap perilaku pasti itu bertujuan memenuhi kebutuhannya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kata-kata yang diucapkan saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap ketiga ada menanyakan keyakinan, kebalikan ke keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ya. Dalam tahapan ini berdasarkan prinsip bahwa kita termotivasi secara internal. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kembalikan ke motivasi internal tadi. Keyakinan kelas kita apa? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ini ada pada tahapan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba melakukan restitusi kepada anak-anaknya ya, dengan tahapan-tahapan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Ini tadi sudah ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu tahapan menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Kemudian yang tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Jadi kita diharapkan sebagai seorang guru diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang ada pada anak. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan segitiga restitusi ini, berarti kita sudah berada di posisi manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi setelah ini Bapak Ibu diharapkan besok kalau ada anak yang terlambat, ada anak yang ngantuk, ada anak yang tidak mengerjakan PR, mohon diselesaikan dengan cara restitusi. Begitu ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Tercipta lingkungan yang positif di kelas kita maupun di sekolah kita, anak merasa nyaman. Dan kalau itu sudah tercapai, ya itu akan membudaya, menjadi budaya positif di sekolah kita. Oh, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kita sudah selesai, sudah sampai di tahapan segitiga restitusi. Jadi supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa kegiatan yang kita laksanakan itu bermakna, ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu bermakna, itu harus ada refleksi. Ya, Bapak Ibu harus ada refleksi supaya kegiatan kita bermakna. Jadi ini ada refleksi, coba Bapak Ibu nanti mohon boleh menjawabnya Bapak Ibu ya. Ini refleksi dengan model segitiga. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan pilih pertanyaan yang mana Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih Windari yang beri kesempatan pada saya untuk menjawab, untuk merefleksikan refleksi segitiga restitusi. Setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu memahami ataupun akan menerapkan ya segitiga restitusi untuk peserta didik saya. Saya mungkin akan lebih lebih mengontrol diri saya ini ada di posisi kontrol yang mana. Nah, itu akan merestitusi pada peserta didik saya yang contoh melakukan kesalahan ataupun itu yang dilakukan mereka, itu saya harus apa yang saya lakukan, dari hukuman, dari konsekuensi, itu saya harus bisa saya di posisi mana yang tepat untuk mereka dan saya harus di posisi mana. Terima kasih Bu sudah menjawab refleksi yang pertama. Kemudian yang kedua silakan. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah tadi saya menyadari bahwa kontrol selama ini saya hanya sebagai teman ke anak-anak. Mungkin target berikutnya saya mampu meningkatkan kontrol saya menjadi pemantau dan berlanjut untuk menjadi manajer. Jadi mungkin best step untuk ke hal yang lebih baik. Terima kasih, semoga targetnya nanti tercapai ya Bu ya. Untuk selanjutnya silahkan. Baik, saya akan merefleksikan dari segitiga restitusi. Saya akan menjawab dari perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini. Saya lebih memahami gimana menghadapi dari karakter siswa yang berbagai macam. Gitu.
Terima kasih Bu. Mulanya hari ini adalah bahwa setiap anak melakukan suatu hal pasti itu mempunyai tujuan. Mereka ada motivasi yang mendasari. Kemudian juga ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Maka dari itu perlu adanya diidentifikasi dulu, kemudian divalidasi dulu kebutuhan mana sebenarnya yang ingin dia penuhi. Baru kemudian kita kembalikan ke keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri mereka, keyakinan yang dimiliki ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat yang besar untuk kelas kita, untuk kita dan untuk sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 13 Mesuji Timur. Berjumpa lagi kita pada hari kedua dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kalau kemarin saya sudah memaparkan pemahaman saya terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Hari ini di hari kedua ini saya akan membagikan praktik penerapan yang sudah saya lakukan terkait dengan budaya positif di sekolah. Nanti akan saya bagikan link YouTube saya atau channel YouTube saya, nanti bisa kita lihat. Nah, ini adalah yang pertama Bapak Ibu ya. Ada 3 praktik baik yang sudah saya lakukan. Kemudian ini yang pertama adalah, kalau pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang dihukum oleh penghargaan. Ya, kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa karena itu akan ada efeknya, ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana supaya kita memberikan apresiasi tapi tidak ada efek negatifnya? Bagaimana caranya? Di sini saya sudah membuat sebuah aksi nyata tentang contoh penghargaan yang tidak menghukum seperti apa. Jadi mari Bapak Ibu bersama-sama kita saksikan videonya. Terima kasih ya Hilma ya. Hilma sudah mau berbagi, Hilma sudah peduli sama teman-teman. Berarti kan pahalanya jadi pahala jariah pada Hilma ya, selama juz amma tersebut dibaca sama teman-temannya ya. Sekali lagi terima kasih ya Hilma ya. Nah itu Bapak Ibu, contoh cara kita memberikan apresiasi kepada
anak kita apabila dia melakukan suatu kebaikan, ya. Jadi kita kuatkan lagi nilai-nilai kebajikan yang dia lakukan, seperti peduli, tanggung jawab, empati, begitu ya Bapak Ibu. Jadi saat kita memberikan apresiasi, penghargaan kepada anak, kita menguatkan, kita menebalkan lagi nilai kebajikan yang sudah mereka lakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Sekarang sudah ada gambaran ya bagaimana. Kalau kemarin mungkin belum ada gambaran, nggak seperti ini, nggak pas seperti itu, nggak pas. Bagaimana caranya yang pas memberikan penghargaan kepada anak, memberikan apresiasi kepada anak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya ada praktik yang sudah saya lakukan, yaitu yang kedua tentang pembuatan keyakinan kelas.
Terus tangannya boleh di bawahnya. Iya, masih kurang. Ya, sama lagi. Chelsea. Jadi anak-anak, kalian sudah menandatangani keyakinan kelas ya. Berarti kalau kalian sudah yakin, namanya keyakinan, jadi itu keyakinan dari dalam diri kalian untuk melaksanakan hal tersebut. Ingat, keyakinan dari diri kalian. Berarti nanti tanpa disuruh, tanpa diperintah, kalian harus sudah apa? Melaksanakannya. Ingat, karena namanya keyakinan dari itu keyakinan dari dalam diri kalian. Tadi itu dari kalian ya, berarti ini harus kalian laksanakan dengan sepenuh hati. Ya, Ibu harap nanti keyakinan ini bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga suasana kelas yang kita idamkan bisa tercapai atau terwujud. Jadi sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah jadi dan ditandatangani oleh anak-anak. Di situ saya juga ikut bertanda tangan. Satu Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi dalam menuliskan keyakinan kelas, yaitu hindari kata negatif. Karena apa Bapak Ibu? Misalnya seperti ini. Saat kita berkata kepada anak, jangan melihat gajah. Kira-kira yang terpikir di anak apa Bapak Ibu? Gajahnya kan ya? Iya, gajahnya yang terpikir. Dia malah akan tambah penasaran. Yang terpikir gajahnya itu tadi. Sama Bapak Ibu, misalnya kita berkata kepada anak jangan membuli. Nah, pasti anak yang terpikir adalah membulinya itu tadi. Makanya kita gunakan kalimat-kalimat, kata-kata yang positif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah praktik yang sudah saya laksanakan. Yang ketiga yaitu penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kita masuk. Ya, silakan Bu. Nah, apa tahu kenapa itu panggil? Kenapa coba? Karena kemarin saya habis pelajaran untuk terakhir karena saya lapar Bu. Jadi tanpa bolos kali karena lapar ya. Iya sih. Kalau dalam posisi seperti itu, isi lapar, pasti ya pengennya kantin ya, pengennya makan ya. Ya, Ibu bangga sama lapar karena apa? Dan mau mengambil kesalahannya. Nah, coba sekarang kalau ceritakan sendiri kenapa kok masih pagi itu lapar, udah lapar, udah pengen ke kantin, coba tahu cerita. Ya Bu, karena saya tadi bangun siang. Hmm. Karena saya sudah selesai memasak. Tetapi karena saya terburu-buru, jadi saya tidak sempat. Ibu udah gak lagi. Ya Bu, Jadi bangunnya kesiangan. Oh, kamu udah jam berapa? jam 10. Jam 10. Iya. Nah, terus seperti itu ya. Kira-kira nanti kalau bolos itu tuh perbuatan yang benar atau tidak? Tidak Bu, itu perbuatan yang tidak baik. Saya minta maaf Bu. Iya, gimana? Ya, coba sekarang apa sudah tahu itu perbuatan yang tidak baik, coba kita ingat lagi keyakinan kelas kita. Ya, coba. Terima kasih keren, lalu disiplin setiap saat. Itu kan salah satu bunyi keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira kalau nampak itu bolos itu melanggar disiplin atau tidak?
disiplin ya. Nah, Nafa tahu apa yang dilakukan itu ada disiplin. Sekarang saya akan lakukan supaya hal seperti itu tidak terulang lagi. Saya akan berawal dulu awal dan menyempatkan diri untuk sarapan. Ya, sebenarnya sudah mulai ya pagi ya. Jadi akan mau lebih pagi ya. Nanti dia juga lebih awal supaya bisa bangun lebih pagi. Terima kasih ya Nafa ya. Semoga Nafa nanti bisa melaksanakannya ya. Nafa juga bisa mengambil pelajaran bahwa tulis itu hal yang tidak baik. Terima kasih Bu, saya coba. Ya, terima kasih dari Nafa. Silakan sekarang Nafa kembali ke kelasnya untuk belajar lagi bersama teman-temannya. Tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam segitiga restitusi itu menuntun anak untuk mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini tadi Nafa itu pagi-pagi sudah lapar, penyebabnya karena dia bangunnya kesiangan jadi tidak sempat sarapan. Nah, kenapa dia bangunnya kesiangan itu karena menurut Nafa tidurnya sudah terlalu larut. Kemudian Nafa bisa mencari solusinya sendiri, yaitu dia akan mencoba besok untuk tidur lebih awal supaya bangun tidak kesiangan dan menyempatkan untuk sarapan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah praktik-praktik yang sudah saya lakukan terkait dengan budaya positif di sekolah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.